Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Baik, anak-anak ustadz sekalian, hari ini kita melanjutkan pembelajaran berikutnya, masih pada tema 5, subtema 2. Kita masuk ke pembelajaran 3, 4, dan 5. Ya, silakan seperti biasa disiapkan perangkat-perangkat pembelajarannya. Di pembelajaran ketiga ini ada beberapa materi atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan yang benar. Setelah membaca teks tentang Sultan Agung, siswa mampu menambah informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama atau tujuan pelajaran kita yang pertama, tentang sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan yang benar. Mari kita mengingat kembali tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang berkaitan dengan cahaya, ayo mencoba. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saatnya kamu dan temanmu bekerja sama untuk membuat loop kaca pembesar. Kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil, misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam. Ya, kalau harusnya ini kerja kelompok lagi di sekolah. Ingat kita masih daring. Kalau antum mau praktek sendiri di rumah boleh, karena alat dan bahannya sederhana, hanya menggunakan kantong plastik bening, kemudian diisi air, diikat. Kemudian siapkan tulisan-tulisan yang kecil. Kemudian antum melihat tulisan tersebut menggunakan kantong plastik yang sudah diisi air tersebut. Ya, tahun kemarin Ustadz sudah praktek bersama abang-abang kelas. Yang sekarang itu ya memang ada, sehingga tulisannya itu menjadi besar dia. Kalau mau coba di rumah boleh. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya. Karena ini materinya singkat aja. Umumnya materi itu diulang, terutama bahasa Indonesia, jadi Ustaz singkat aja. Setelah membaca teks tentang Sultan Agung, siswa mampu menambah informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui. Ini masih berkaitan dengan pembelajaran, yang pertama, bahasa Indonesia ya. Kamu sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Kamu sekarang akan belajar nilai-nilai kepahlawanan Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Sultan Agung memiliki peninggalan dalam bidang budaya, yaitu seni dan kalender Jawa. Kalender Jawa itu gimana ya? Saya nggak tahu sih. Atau yang kayak Wage, Kliwon, nah itu mungkin ya. Peninggalan beliau itu mewarnai budaya masyarakat Jawa sampai sekarang. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam.
Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645 Masehi, sekitar berapa tahun itu? 32 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra Gending. Jadi salah satu tulisannya itu sastra Gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Pagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Itu terkait dengan Sultan Agung ya. Jadi beberapa peninggalannya itu merupakan tanda-tanda bahwa zaman dulu memang ada kerajaan-kerajaan di negara kita ini. Mungkin ratusan tahun yang lalu lah ya, karena Sultan Agung ini hidup di tahun berapa itu tadi, sehingga sudah ratusan tahun. Sehingga kalau antum misalnya ada yang tinggal orang Jawa mudik, dia mungkin pernah main ke tempat peninggalan gitu, tahulah. Ada sedikit tambahan di materi ini, silakan diperhatikan kalau bisa dicatat ya. Apakah kamu tahu tentang cerita fiksi dan cerita non-fiksi? Ya, cerita fiksi adalah sebuah cerita yang hanya berdasarkan khayalan atau imajinasi seorang penulis. Atau secara singkat, cerita fiksi adalah cerita rekaan, hanya mereka-reka. Contohnya cerita ikan gabus dan tupai. Ya, mungkin nggak ikan gabus masuk dalam perut ikan hiu, terus ikan paus ya, terus ngambil jantungnya ikan paus, nggak mungkin kan. Artinya ini cuma rekayasa. Atau cerita antara kancil dan buaya, mungkin sudah pada tahu ya cerita ini ya. Sedangkan cerita non-fiksi adalah cerita yang bukan fiksi atau cerita yang berdasarkan kenyataan. Berarti bukan dongeng, benar dia ceritanya ini, ada kisahnya, ada buktinya, itu maksudnya. Contohnya cerita Sultan Hasanuddin, cerita Sultan Agung yang sudah kita pelajari sebelumnya itu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat, halaman 76. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi yang telah dipelajari dari teks Patimura dan mempresentasikan informasi dalam bentuk tabel, menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila dengan benar. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, tentang Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertanian dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik
Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Ini salah satu pahlawan nasional juga ya, yang ada pada duit 1000, tapi 1000 yang lama. Kalau masih ingat mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Kapitan Pattimura bawa golok itu. Ya, berdasarkan teks di samping, jawab pertanyaan berikut. Ini ada 4 pertanyaan. Pertama, hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura? Tulis 2. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Ini tergantung pada teks. Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura? Ini juga tergantung teks. Kalau misalnya lebih dari 2, silakan ditulis. Kalau misalnya hanya ada 2, boleh tulis 2. Kemudian, apa alasan dari perjuangan Pattimura? Nah, silakan dilihat pada teks. Semua jawaban ini ada pada teks. Jika misalnya ada 2, tulis 2. Jika 1, cukup tulis 1. Sesuai yang ada pada teks tersebut. Kita lanjut. Apa yang sudah dilakukan Kapitan Pattimura mencerminkan sikap kerja keras dan pantang menyerah. Beliau juga menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui. Beliau tidak mau terus-terusan dijajah oleh Belanda. Sikap ini tentu sangat sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kelima, halaman 82. Materi atau tujuan pembelajaran: mengamati gambar dan membaca teks. Siswa mampu menyajikan informasi tentang sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara dan pengaruhnya terhadap masyarakat di wilayah Sepat dalam bentuk peta pikiran. Kita masuk ke materi yang pertama, tentang Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikan di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakan untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Tapi secara hukum syar'i kita nggak boleh ya mengkritik penguasa. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah, karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangat besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Itu tentang Ki Hajar Dewantara, salah satu pahlawan nasional. Gelarnya adalah Bapak Pendidikan Nasional. Mari kita buat kesimpulannya. Dari cerita tersebut, beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Ki Hajar Dewantara diberi gelar Bapak Pendidikan Nasional karena apa yang telah beliau perbuat bagi bangsa sangat besar jasanya. Salah satu bentuk perjuangan atas bangsa ini adalah dengan mendirikan perguruan taman siswa. Yang ketiga, sikap yang dapat kita contoh dari Ki Hajar Dewantara diantaranya pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan Indonesia. Alhamdulillah selesai. Demikianlah materi yang singkat ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya.
di pembelajaran 3, 4, 5 ini harusnya sampai pembelajaran ke-6. Tapi Ustaz lihat di pembelajaran ke-6 ini hanya pengulangan saja. Jadi nggak perlu lah, Ustaz rasa nggak perlu Ustaz masukkan di video kali ini seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena Ustaz cukupkan di pembelajaran 1 sampai 5 saja. Jika ada pertanyaan nanti boleh langsung WA Ustaz, baik dengan berkaitan dengan tugasnya atau materi yang Ustaz sampaikan ini, boleh nanti ditanyakan. Wassalamualaikum. Oh ya, satu lagi, PH hari Senin ya. PH kitanya close book. Nanti ada kisi-kisi yang saya sampaikan, nanti saya bagikan di grup, di WA grup nanti. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.